panik itu gimana caranya, Moms? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first video. Ya, jadi karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM aku, Kak, gimana sih biar asinya bisa lancar? Contohnya kayak gini nih. Jadi hari ini aku mau sharing gimana sih pengalaman aku menyusui selama 2 tahun ini. Mungkin di video kali ini agak sedikit panjang. Nah, buat para new moms wajib banget nonton video ini sampai dengan selesai. Karena di sini aku bakal sharing ke kalian sedetail mungkin apa aja sih yang aku konsumsi selama 2 tahun ini dan apa aja sih suka dukanya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, bahwasanya aku bukan dokter, apalagi spesialis laktasi atau ASI. Jadi di sini aku cuma mau sharing aja. Semoga kalian bisa ambil pelajaran positif dari pengalaman aku ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kalau aku bikin tips video lainnya. Oke, langsung aja kita bahas. Keep on watching. Jadi di hari pertama aku di rumah sakit, bayi aku lahirnya malam tuh, Moms. Di situ aku nggak langsung menyusui bayi aku karena kondisinya badan aku yang masih belum fit banget, masih sempoyongan gitu. Nah terus susternya nanya tuh, Moms, ibu mau langsung menyusui atau mau dikasih supor dulu? Terus aku jawab masih oyong suster, ya udah dikasih supor aja dulu. Padahal sebenarnya menurut beberapa artikel yang aku baca, bayi yang baru lahir itu mampu menahan lapar dan haus selama 24 hingga 48 jam asalkan ibu tetap menjaga kontak kulit dengan si bayi, Moms. Nah, biar bayinya tetap merasa nyaman gitu, Moms. Nah, ini di artikelnya. Bahkan ada juga yang bilang bayi yang lahir cukup bulan rata-rata memiliki jaringan lemak coklat atau yang biasanya disebut dengan brown adipose tissue. Lemak coklat ini merupakan cadangan yang berisikan makanan bagi bayi, Moms. Jadi dengan lemak coklat ini, bayi pada dasarnya masih memiliki cadangan makanan 3 hingga 4 hari ke depan sampai akhirnya ASI ibu susu. Di hari pertama seharusnya nggak dikasih ASI ataupun supor masih tetap aman sebenarnya, Moms. Dan Moms nggak perlu khawatir kalau ASInya nggak keluar atau bayinya kelaparan di hari pertama. Tapi kalau memang ASInya Moms sudah keluar dari hari pertama, malah lebih bagus langsung disusuin aja ke bayinya gitu, Moms. Nah, karena aku nggak mengerti soal ini dan nggak pernah cari tahu sama sekali tentang ini, karena memang nggak kepikiran aja gitu kalau sebenarnya ternyata oh begitu ya. Dan aku juga baru baca artikel ini setelah anak aku lahir sudah berapa bulan. Tapi balik lagi ya, Mams, semuanya harus melihat kondisi si bayi. Dan setiap bayi nggak bisa disamain, tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak masing-masing. Nah, besok paginya bayi aku diantar tuh ke ruangan aku. Terus aku di situ coba nyusuin bayi aku, ternyata ASI aku masih belum keluar. Tapi di situ bayi aku masih anteng aja dan kelihatan tidurnya masih nyenyak gitu, Moms. Aku nggak tahu kenapa, apakah baru dikasih minum supor di ruangan bayi atau memang ya itu tadi masih punya cadangan makanan di dalam tubuhnya, makanya masih anteng aja gitu, Moms. Nah, di hari ketiga masih di rumah sakit nih, Moms, posisinya. Bayi aku diantar lagi ke ruangan aku. Terus aku coba lagi tuh menyusui bayi aku dan ternyata ASI aku juga masih belum keluar sama sekali. Nah, di situ anak aku nangis kejer banget, nangis kencang gitu. Mungkin di situ cadangan makanan di dalam tubuhnya sudah habis gitu, Moms. Nah, di situ karena aku panik, stres, bingung, nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya aku kasih lagi ke suster bayi aku tadi untuk dikasih supor. Di hari keempat aku balik tuh, Mams, sama anak aku ke rumah. Di situ aku coba lagi berusaha menyusui anak aku, tapi ternyata ASI aku yang keluar hanya sedikit sekali, sekitar 10 atau 20 tetes gitu kalau nggak salah. Nah, sementara bayi yang berumur 4 hari itu minumnya sekitar 45 ml, Moms. Dan di bulan pertama kelahiran bayi itu menyusui sekitar 8 sampai 12 kali dalam sehari. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam itu harus dilakukan pemberian ASI secara berulang, Moms. Sempat panik, bingung, mau nangis, semua rasa jadi campur aduk. Sampai dalam hati tuh ngomong, ya Allah kenapa sih aku dikit banget gitu yang keluar. Nah, habis itu aku mulai tanya deh sama teman-teman aku yang udah berpengalaman. Banyak banget yang kasih aku rekomendasi ASI booster. Nah, sebelum aku kasih tahu ASI booster apa sih yang aku konsumsi, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, Moms. Apa sih ASI booster itu? ASI
ASI booster adalah sebuah sebutan untuk makanan atau minuman tertentu yang memiliki khasiat dan dapat dipercaya memperlancar kualitas dan kuantitas pada produksi ASI, Mams. ASI booster juga bisa berasal dari makanan alami dan ada pula yang dibentuk dalam bentuk suplemen ataupun susu. Nah, contoh ASI booster alami itu apa aja sih, Mams? Nah, contohnya itu banyak banget seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, daging, oatmeal, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ASI booster sendiri yang pernah aku konsumsi dalam bentuk suplemen, waktu itu aku dikasih sama dokternya pada saat pertama kali habis lahiran. Nah, cuma di situ aku nggak inget namanya, karena kayaknya selama aku minum itu sampai habis, itu kayaknya nggak pengaruh sama produksi ASI aku gitu. Jadi aku nggak inget namanya gitu. Nah, sampai pada akhirnya banyak banget yang saranin aku untuk konsumsi ASI booster A, B, C, dan lain-lain. Terakhir aku jatuhin hati aku ke susu Prenagel Lactamam yang rasa vanilla yang kayak gini. Untuk varian rasanya ada beberapa, ada 3 rasa, vanilla, coklat, sama satu lagi mocha ya kalau nggak salah. Asli ini bikin ASI aku deres banget, terus ASI aku jadi kayak kental gitu. Tapi ada tapinya nih, sayangnya nggak cocok di pencernaan aku. Aku jadi kayak diare gitu. Jadi aku nggak terusin untuk konsumsi susu itu, cuman sebulan aja. Tapi buat kalian yang mau cobain, aku rekomendasi banget buat susu ini, bagus banget buat ASI booster. Kali aja cocok di pencernaan kalian. Buat susu ini kalian bisa dapatin di supermarket terdekat atau mau cari di marketplace juga bisa. Nanti aku kasih linknya di bawah. Setelah aku berhentiin konsumsi susu tadi, aku cuma konsumsi ASI booster alami, kayak banyakin makan buah, daging, sayur-sayuran, oatmeal. Terus kalau aku lagi pengen minum susu, aku minum susu biasa aja gitu, Mam. Dan jangan lupa banyakin minum air putih juga, Mam. Nah, dari situ alhamdulillah lama-kelamaan ASI aku jadi banyak banget tanpa harus minum susu ASI booster ataupun suplemen. Nah, ini aku tunjukin video-videonya waktu di bulan keempat, di 1 tahun, dan di 1 tahun 6 bulan. Nah, ini waktu aku menyusui 4 bulan. Di sini aku belum punya freezer, jadi masih disimpan di kulkas 1 pintu. Nah, ini kenapa banyak yang cair? Karena kemarin kulkasnya nggak sengaja kebuka gitu, jadi banyak yang cair sebagian. Nah, di sini 1 tahun 2 bulan, jadi aku udah nggak bisa lagi ngurutin sesuai tanggalnya, karena setiap disusun kayak berantakan lagi gitu. Jadi kalau mau diambil, aku ambil yang di bawah. Nah, ini di 1 tahun 6 bulan. Banyak yang tanya kenapa sih kok aku nyimpannya di freezer es krim kayak gini. Karena sebenarnya niatnya aku untuk kemarin itu untuk jual es krim ya. Jadi ternyata aku nggak bisa jual es krim juga karena ditutupin sama ASI semua. Jadi kenapa kok bisa sih aku penuh sampai 1 freezer kayak di video tadi, Mams? Nah, itu tuh ceritanya pada saat anak aku usianya 1 tahun 4 bulan, dia itu disitu lagi susah-susahnya untuk makan, apalagi namanya makan nasi. Nah, jadi karena asupan ASI aja nggak cukup buat memenuhi nutrisinya, jadi disitu aku mutusin buat dicampur sama sufor. Nah, pada saat itu setiap kali aku pumping itu kan dapatnya dalam sehari 5-6 kantong plastik ASI. Nah, jadi 2 kantong aku kasih buat anak aku dan sisanya disimpan di dalam freezer. Nah, jadi setiap aku pumping itu jadi kebanyakan buat nyetok di dalam freezer gitu daripada buat ngasih ke anak aku gitu. Makanya bisa sampai sebanyak itu. Jujur, aku tuh cuma 3 bulanan BFD langsung ke anak aku, Mams. Selebihnya aku pumping terus karena kondisinya kemarin itu aku masih jadi pekerja kantoran yang mengharuskan aku pergi pagi, pulang malam. Karena di kantor kan jatah cuti karyawan cuma 3 bulan. Setelah aku masuk kantor, anak aku sama sekali bingung puting dan gak mau lagi BFD langsung. Tapi buat aku pribadi sih gak apa-apa, yang penting asupannya tetap terpenuhi. Mau itu BFD langsung ataupun lewat botol ya, Mams. Pumping itu juga sebenarnya dibutuhin loh, Mams, walaupun Mams BFD langsung, karena tiba-tiba kayak ada kegiatan di luar yang harus terpisah sementara sama si baby selama lebih dari 3 atau 4 jam, bahkan seharian. Menurut aku kenapa penting gitu? Karena yang pertama, walaupun kita lagi di luar rumah gak sama si baby, anak kita masih bisa tetap minum ASI gitu.
Nah, terus yang kedua, menghindari yang namanya mastitis atau radang payudara. Wah, itu menyakitkan sekali. Buat yang udah pernah ngalamin pasti tahu itu pasti sakit banget. Ini juga nanti mau aku bahas di sini. Jadi please banget buat moms jangan di skip videonya biar kalian juga bisa belajar dari pengalaman aku. Jadi menurut aku walaupun kita lagi nggak sama si babynya, kita tetap harus ngeluarin ASI kita gitu. Nah, si baby dapat manfaatnya, kita juga tetap dapat sehatnya gitu, Mams. Nah, aku tuh pumping 4-5 kali dalam sehari ya, Mams. Jadi sekitar 5 atau 6 jam sekali dalam sehari. Nah, banyak banget nih yang bilang ke aku bahwasanya pumping itu sebenarnya 2 atau 3 jam sekali sesuai dengan kita menyusui gimana biasanya, Mams. Nah, jadi berhubung jam kerja aku kemarin gak memungkinkan untuk pumping 2 atau 3 jam sekali dalam sehari, jadi aku menyesuaikan jadwal pumping aku di kantor, yaitu di jam istirahat dan setelah habis jam operasional aku di kantor. Nah, dan ini juga penting banget buat dicatat ya, Mams. Semakin sering kita ngosongin payudara kita dengan cara menyusui langsung atau tidak, maka produksi ASI kita akan semakin meningkat. Ini udah aku buktiin sendiri. Contohnya nih, Mams, ketika aku nyusuin atau pumping di jam 1 dapatnya 100 ml, terus aku pumping lagi di 2 atau 3 jam kemudian sekitar jam 3 atau jam 4 gitu dapatnya 100 ml lagi. Nah, terus nyusuin lagi tuh di jam 7 dapatnya 100 ml lagi. Jadi totalnya 300 ml. Nah, besoknya aku pumping tuh di jam 1 dapat 100 ml. Terus karena aku lagi ada kegiatan di luar, lagi nggak boleh pumping, nah aku balik ke rumah di jam 7 aku pumping tuh dapatnya 150 ml. Jadi totalnya 250 ml. Nah, banyakan mana, Mams? Banyakan yang pertama kan? Jadi buat aku ini pengaruh banget. Semakin sering kita menyusui atau ngeluarin ASI di payudara kita, maka produksi ASI kita akan makin meningkat gitu. Nah, mengeluarkan ASI dari PD dengan cara menyusui langsung ataupun di pumping itu juga menghindari kita yang namanya mastitis loh, Mams. Nah, ini dia nih yang pengen banget dari tadi aku bahas ke Mams. Apa sih mastitis itu? Mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara. Kondisi ini kerap dialami oleh ibu menyusui sehingga mengganggu proses pemberian ASI pada si bayi. Oleh karena itu, langkah penanganan perlu dilakukan agar asupan nutrisi bayi tidak terganggu, Mams. Nah, mastitis juga merupakan salah satu keluhan yang sering terjadi selama masa menyusui. Kondisi ini seringkali membuat ibu menyusui merasa tidak nyaman dan kesulitan memberikan ASI karena payudaranya terasa sakit, Mams. Nah, apa saja sih, Mams, tanda-tandanya mastitis? Mastitis pada masa menyusui biasanya hanya terjadi pada salah satu payudara dan muncul secara tiba-tiba. Nah, ini dia nih, Mams, gejalanya yang harus diwaspadai. Seperti payudara nomor kemerahan, sering terasa gatal, terasa perih saat menyusui, terdapat benjolan menyakitkan, ukuran salah satu payudara lebih besar, puting payudara mengeluarkan nanas, sering merasa lelah, pembengkakan kelenjar getah bening di area ketiak dan leher. Dan juga yang paling umum terjadi adalah demam, Mams. Apa aja sih, Mams, penyebabnya mastitis? Nah, infeksi pada payudara atau yang namanya mastitis itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah infeksi bakteri. Nah, bakteri Staphylococcus dan Streptococcus agalactiae, kalau nggak salah gitu ya bacanya ya. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada jaringan payudara melalui luka di puting maupun saluran air susu. Nah, biasanya bakteri ini berasal dari mulut bayi dan permukaan kulit payudara, Mams. Selain itu, apalagi sih, Mams, penyebabnya? Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan namanya mastitis, yaitu ada luka pada puting payudara, kemudian ada menyusui hanya dengan satu payudara, penggunaan bra yang terlalu ketat, kelelahan, kemudian ada kebiasaan merokok, kekurangan gizi, frekuensi menyusui yang tidak teratur, riwayat mastitis pada masa lalu, penggunaan implan pada payudara, dan juga sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, untuk mastitis sendiri aku udah ngalamin sebanyak kurang lebih hampir 6 kali yang mengharuskan aku untuk bolak-balik ke rumah sakit. Kebayang gak sih gimana sakitnya bisa sampai kena mastitis tuh 6 kali? Nah, awalnya gimana sih kok bisa sampai kena mastitis gitu? Jadi
ceritanya waktu setelah 4 bulan aku menyusui. Nah itu pertama kali kejadiannya di kantor ya, tepatnya di kantor lama aku. Nah di situ badan aku meriang, panas, dingin, terus gemetar. Nah terus salah satu pede aku terasa nyeri gitu. Nah waktu itu aku belum sadar kalau aku tuh kena mastitis. Malah aku mikirnya kayak cuma demam biasa aja gitu, karena kecapean mungkin. Nah di situ aku buat mutusin istirahat di rumah, minum obat demam, terus 3 hari kemudian alhamdulillahnya aku pulih. Nah di bulan depannya kejadian sama lagi nih Mam. Aku kayak merasa meriang lagi, panas dingin, demam tinggi. Terus pede aku terasa nyeri lagi, merah, bengkak. Nah karena di situ aku masih takut datang ke rumah sakit karena situasinya kasus COVID di Indonesia masih tinggi tuh Mam. Nah terus aku iseng tuh Mam, gejala apa sih yang selama ini aku rasain 2 bulan belakangan ini. Nah setelah aku searching, ternyata gejala-gejala yang aku rasain itu sama dengan mastitis. Nah kayak gini nih. Nah ini waktu aku demam tinggi pada saat mastitis. Nah kalau yang ini foto hasilnya udah gak aku simpan lagi, jadi aku ambil dari arsip Instagramku. Ini di saat aku pumping warna aslinya kelihatan beda gitu. Yang satu normal, yang satu lagi kayak kecoklatan gitu. Nah yang kecoklatan itu kalau dicium tuh baunya kayak amis gitu. Nah itu yang bagian pede aku terkena mastitis. Nah sampai akhirnya aku mutusin buat manggil spesialis pijit laktasi. Nah untuk pijit laktasi sendiri sebelumnya mereka bakal nanyain dulu nih Mams, PD Mams masih terkena mastitis atau enggak. Nah kalau masih mastitis, masih bengkak, Mams disarankan minum obat dulu, minum obat demam dulu. Kalau sudah sehat maka mereka baru mau pijit gitu. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih Mams, apa sih sebenarnya manfaat pijit laktasi? Nah, jadi memijat payudara selama masa menyusui itu memiliki banyak sekali manfaatnya Mams. Mulai dari meningkatkan produksi ASI sampai mengurangi masalah menyusui seperti mastitis maupun bendungan atau sumbatan di payudara Mams. Nah, Mams juga bisa pijat sendiri di rumah Mams atau dengan yang ahlinya. Nah, berhubung aku nggak punya pengalaman dalam pijit laktasi, makanya aku lebih milih pakai jasa yang lebih ahlinya gitu. Nah, waktu itu aku dapat kontaknya, terus aku buat janji. Nah, untuk rasanya sendiri waktu dipijit itu lumayan sakit, tapi cuma sakitnya masih bisa ditahan gitu. Nah, kalau untuk harganya sekali pijit sekitar 100 atau sampai 150 ribuan gitu kalau nggak salah. Nah di minggu depannya aku beraniin diri tuh Mams buat datang ke salah satu rumah sakit di Medan. Di situ aku datang ke konselor laktasi. Terus aku ceritain tuh kondisi aku di 2 bulan belakangan kemarin. Nah terus katanya memang ASI aku tuh kental sekali. Jadi aku dilarang makan atau minum yang bikin ASI aku makin banyak atau yang bikin ASI aku jadi makin kental gitu. Contohnya kayak susu, makanan berlemak itu aku dilarang tuh Mams. Jadi aku malah disaranin buat perbanyak konsumsi buah atau gandum sama perbanyak air putih. Karena memang pada saat itu di setiap aku pumping atau nyusuin itu sekitar 1 atau 2 jam kemudian tuh kayak udah penuh lagi gitu Mams. Apalagi kayak aku nggak bisa kontrol makan makanan yang berlemak, itu cepet bengkaknya gitu. Di situ juga aku dikasih suplemen ya Mams buat memperlancar keluarnya ASI aku. Bukan untuk memperbanyak ya Mams, tapi memperlancar. Jadi untuk menghindari namanya mastitis, terjadi penyumbatan pada kelenjar ASI, apalagi yang namanya benjolan-benjolan payudara itu berkurang itu Mams. Ini namanya sunflower lecithin. Nih, bentar ya aku ambil dulu. Nah ini dia Mams, sunflower lecithinnya. Kayak gini bentuknya. Ini udah lama banget gak aku minum, gak aku konsumsi lagi. Tutupnya juga udah patah dibikin anak aku. Nah untuk dalamnya dia kayak gini. Kapsul gitu. Jadi ini selalu aku minum setiap hari dulunya untuk maintain ASI aku biar terhindar dari yang namanya kesumbat. Nah kalau lagi nggak kumat aku minumnya 2 kali sehari, tapi kalau lagi kumat itu 3-4 kali dalam sehari. Nah waktu itu aku disuruh beli di marketplace sama dokternya karena memang masih jarang aja gitu yang jual di apotek. Tapi nggak tahu ya kalau di tempat kalian ada atau enggak. Nah waktu itu aku belinya di Shopee, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah di bulan berikutnya ternyata aku masih nih ngalamin yang namanya mastitis.
sampai aku nangis gitu, karena setiap mastitis itu nyerang badan aku tuh kayak sakit banget, gak bisa ngapa-ngapain, rasanya tuh kayak meringkih gitu, panas tinggi, waduh gak bisa diungkapin deh pokoknya. Nah sampai aku bingung tuh, kenapa sih kok aku masih kena mastitis terus, apa sih yang salah sebenarnya? Jadi yang paling cepet nih yang aku rasain ketika puting payudara aku luka, pasti cepet banget tuh kenanya mastitis. Kemungkinan besar bakteri tadi tuh cepet banget masuknya dari kulit aku yang luka tadi. Ditambah lagi dengan aku yang sering banget gak tuntas ngeluarin ASI pada saat menyusui, nah itu malamnya tuh langsung kena tuh mastitis. Nah ini di saat aku pumping, aku nggak sadar ternyata yang satu udah bercampur dengan darah gitu. Nah ini juga nih yang nyebabin aku sering mastitis. Jadi sebenarnya suplemen yang dikasih ke aku tadi bagus nggak sih? Ya bagus aja gitu, malah bagus banget gitu buat ASI aku. Tapi kalau masih ada luka di puting payudara sama yang namanya sering nggak tuntas untuk ngosongin PD, itu maka masih tetap datang gitu mastitisnya. Jadi percuma aja kalau mau minum suplemen sebagus apapun, kalau kita nggak maintain sendiri, mastitis itu bakal tetap datang gitu. Nah kalau udah mastitisnya datang, aku langsung minum obat demam untuk nurunin panasnya, terus minum antibiotik untuk ngatasi radangnya, dan yang pasti dengan resep dokter ya mams. Dan gak lupa juga aku minum air putih yang banyak. Nah terus walaupun sakit banget rasanya, itu harus tetap dikeluarin ASINya ya mams, biar gak makin bengkak gitu. Nah itu sakitnya luar biasa. Nah aku juga biasanya kompres pakai air hangat dan pijat dengan lembut PD-nya, biar bengkaknya itu berkurang gitu. Jadi di situ aku bimbang banget, sempat mikir apa diberhentiin aja gitu ya ASINya. Nah besoknya aku datang dan konsul lagi tuh ke tempat dokter aku yang kemarin. Nah terus aku dikasih obat buat ngurangin ASINya, karena memang dokternya nggak saranin untuk berhentiin ASINya sebelum 2 tahun. Nah setibanya di rumah, aku bulatin tuh tekad aku dan sambil berdoa, ya Allah semoga aku bisa tetap mengasihi anak aku selama 2 tahun sampai 2 tahun tanpa harus mastitis lagi. Nah beberapa hari kemudian alat pumping aku tiba-tiba rusak nih. Nah ini juga udah lumayan lama aku gunakan, sekitar 1 tahun 2 bulan gitu kalau nggak salah. Harganya juga nggak terlalu mahal, sekitar 600 ribuan. Ya worth it lah ya, dengan harga segitu bisa bertahan sampai 1 tahun 2 bulan. Ini juga aku cari di marketplace, namanya Ciembir. Bentuknya kayak gini. Nah habis itu aku sempat ganti pakai Real Bubble kalau nggak salah nama mereknya. Ini juga terbilang cukup murah, harganya 250 ribuan aja. Cuman di aku hanya bertahan 2 bulanan saja, karena tombolnya kayak nggak bisa dipencet lagi gitu. Aku nggak tahu apanya yang rusak gitu. Cuman tombolnya nggak bisa aku pencet lagi, jadi aku udahlah gitu. Nah pengalaman aku juga pakai alat pumping ini juga masih sering luka gitu, karena corongnya terlalu pendek gitu dari bulatannya gitu. Makanya mastitis aku juga masih muncul pakai alat ini. Memang sedikit agak melelahkan ya mam, pompa manual menggunakan tangan, tapi at least nggak membuat puting aku jadi sering luka lagi mams. Nah aku nggak tahu apakah corong pumpingnya nggak cocok di aku atau gimana, mungkin setiap orang berbeda ya mam. Kali aja di kalian cocok. Nah karena memang waktu aku di rumah sakit setelah habis lahiran, suster yang nanganin aku untuk menyusui itu memang menyarankan alangkah lebih baiknya itu menggunakan tangan mam. Tapi ya itu tadi, lumayan melelahkan. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku masih bertahan dengan menyusui sampai dengan 2 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun. Dan alhamdulillahnya lagi aku nggak ngalamin lagi yang namanya mastitis. Jadi kesimpulan aku di video ini buat mam yang sedang berjuang menyusui agar bisa sampai 2 tahun, tetap semangat, jangan patah semangat, terus konsisten, dan yang pasti mood moms harus bagus ya moms, alias harus happy, karena moodnya moms itu mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI kita moms. Dan jangan lupa juga terus berdoa, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Allah ya moms. Oh iya, untuk kantong ASI aku pakai merek ini ya moms, nanti aku kasih linknya di bawah. Oke moms, kayaknya segitu dulu pengalaman dari aku, lumayan panjang ya moms. Aku harap kalian bisa ambil pelajaran positif dari pengalaman aku ini. Dan makasih banyak semua yang udah pada nonton video ini. Kalau ada pertanyaan dan saran, habis ini aku bikin video tentang apa, silahkan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan tetap dukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you moms.